Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman sekalian ya. Kita hari ini di pertemuan ketiga. Jadi ini bentar aja ya. Kemarin minggu lalu saya sudah minta buat teman-teman semua isi grup ya. Ada beberapa yang udah isi, tapi ada juga banyak juga yang belum. Nanti saya kasih reviewnya lah. Nah, suara saya kedengaran ya? Pas. Oke, saya harap teman-teman diaktifkan untuk kameranya ya. Nah, di sini di hari ini ada tiga poin yang akan kita bahas ya. Pertama itu adalah memahami cara membuat dan menjalankan dasar kode PHP. Saya yakin ini di web satu sudah juga disinggung ya. Jadi kalaupun ini saya ulang lagi, artinya ini hanya mereview saja yang sudah dipelajari di semester sebelumnya terkait dengan bagaimana caranya menjalankan code PHP. Nah, ini singkat saja ya, mengingatkan, meremind yang minggu semalam ya, apa itu PHP. Jadi ada beberapa poin yang bisa teman-teman ingat. Eh, PHP adalah bahasa pemrograman server side yang sering digunakan untuk pengembang web. Dapat disisihkan di dalam HTML dan dieksekusi di sisi server. PHP menghasilkan HTML yang dikirimkan ke browser klien. Ini juga udah saya singgung di pertemuan sebelumnya. Berikutnya, menjalankan PHP ini juga udah saya singgung di pertemuan sebelumnya ya. Pertama, install server lokal. Ya, kenapa server lokal? Karena biar supaya nggak ribet. Ya, biasanya kan kalau kita membangun PHP pasti terintegrasi sama namanya MySQL, HTML, juga kadang-kadang kita pakai JavaScript dan lain sebagainya. Nah, akan lebih efisien jika kita menggunakan server lokal, ya. Bisa aja server PHP itu kita download PHP package-nya, lalu kita install di environment-nya, tapi itu nanti jadi ribet. Kita harus install PHP-nya satu, JavaScript satu, MySQL satu gitu ya. Jadi untuk proses pembelajaran kita menggunakan server lokal yang kita download satu aplikasi itu sudah package atau sudah bisa menggunakan semuanya jadi satu-satu aja gitu ya. Nah, seperti SAM, MAM, dan LAM atau Laragon ini juga udah saya singgung di minggu sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya. Dan saya harap teman-teman semua juga sudah install ini di laptopnya masing-masing ya, terkait dengan SAM, MAM, LAM, atau Laragon. Nah, ini kenapa ada beberapa opsi yang saya bikin, karena mungkin teman-teman semua terbiasa dengan salah satunya gitu ya. Nggak ada masalah ya. Tapi kalau saya pribadi, dalam proses pembelajaran ini kita akan menggunakan SAM atau Laragon. Nanti lihat ke depannya bagaimana mana yang lebih nyaman gitu ya. Berikutnya, buat file PHP dengan ekstensi PHP, misalnya index.php. Jadi namanya PHP itu atau bahasa pemrograman itu biasanya ada ekstensi di ujungnya ya. Kalau misalnya HTML ya .html, kalau misalnya JavaScript.js, misalnya CSS.css ya, dan lain sebagainya. Jadi fokus kita ke PHP menggunakan ekstensi .php. Contohnya itu index.php. Nah, ini dalam konteks di SAM ya. SAM ini saya juga pakai SAM atau kita letakkan filenya di htdocs. Nanti kita praktikkan juga ya di htdocs atau folder server web lainnya. Jalankan file melalui browser dengan URL localhost index.php. Artinya ini localhost adalah ya localhost ya di lokal ya di web di laptop kita, dan index.php ini artinya nama file kita plus ekstensinya gitu. Ya, nanti saya akan demokan juga.
Dan saya harap teman-teman sekali lagi saya tekankan ya, karena kita online, teman-teman semua itu harus lebih banyak mandiri. Eh, Contoh kayak gini kan, saya kan nggak bisa awasi teman-teman itu ya, install aplikasi SAM-nya gitu. Kayaknya terlalu sulit atau ya sulit ya kalau online gini gitu ya. Jadi teman-teman semua diharapkan untuk mandiri. Nanti kalau misalnya ada yang di-sharingkan, ditanyakan, silakan aja lempar ke grup. Ya, insya Allah saya balas walaupun kalau di jam-jam uh, working hour gitu ya, saya agak lama, tapi saya akan upayakan balas. Nah, berikutnya struktur dasar kode PHP diawali dengan eh, ini tanda kurung, tanda tanya PHP, dan ditutup dengan tanda tanya kurung apa ini ya di PHP ditutup lagi ya. Jadi kode PHP diletakkan di dalam tab tersebut. Walaupun pada kasusnya ya di lapangan eh, dengan teknologi yang sekarang, bahasa PHP yang sekarang itu nggak perlu lagi pakai tutup ya. Ada yang perlu, ada yang nggak, gitu ya. Tergantung web browser atau server yang kita gunakan. Nah, contoh kode dasar PHP, ini kenapa ini mau record? Saya udah record ya. Saya sudah record, nanti seperti biasa saya akan kirim linknya seperti biasa untuk kamu ulang-ulang lagi. Contoh kode dasar PHP ya, ini PHP BR, BR ini kan HTML ya, break ya. Berikutnya di dalam PHP kita ekokan hello world ya untuk mencetak teks ke layar. Nah, nanti kita akan demokan atau teman-teman bisa demokan sendiri. Nanti slide-nya akan saya kasih. Berikutnya, biasanya di PHP ya, di bahasa pemrograman apapun ya, kita kan nge-coding itu nggak satu dua baris dan nggak satu dua file ya, atau mungkin nggak satu dua project. Mungkin teman-teman semua di sini ada yang programmer yang punya banyak project dan sudah menulis ratusan mungkin bahkan ribuan baris. Maka kita perlu yang namanya komentar. Komentar itu digunakan untuk apa? Untuk mematikan, pertama untuk mematikan dan mengaktifkan script ya. Yang kedua untuk memberi label. Ya, misalnya eh, dalam kasus-kasus tertentu kalau teman-teman bikin di situ deskripsi file ini diupdate tanggal sekian dengan fungsi dan lain sebagainya. Nah, itu merimain kita kalau kita lupa atau kita bekerja sama tim, ya kan? Biar supaya timnya tahu itu kode untuk apa, maka perlu kita eh, sematkan yang namanya komentar, ya. Itu tadi ya, komentar itu fungsinya, tanda komentar ini, fungsinya adalah satu untuk menonaktifkan script, ya biasanya kalau script-script yang kurang perlu kita komentarin atau bahkan dihapus ya. Tapi kalau saya pribadi dalam proses coding biasanya saya akan nonaktifkan dulu untuk beberapa saat gitu ya. Ketika deploy, ketika dipakai sama user, kalau memang dalam waktu tertentu tidak ada manfaat, saya akan hapus scriptnya. Ya, jadi kayak gitu saya nonaktifkan dulu sementara. Baru nanti kalau emang itu benar-benar dalam waktu tertentu dia nggak perlu, ya udah kita hapus aja. Dan kita memberikan labeling atau catatan di kodenya kita gitu ya. Misalnya ini kode untuk input barang misalnya ya, biar supaya nggak lupa. Itu pertama. Yang kedua, biar supaya kita kalau kita kerja bareng tim, kita tahu pembaruan-pembaruan apa atau perubahan-perubahan apa yang kita lakukan dan tim lakukan. Gitu. Nah, contoh kode komentar ya, PHP ini, tanda ininya nih, eh, apa nih, garing 2 ya. Ini adalah komentar satu. Ininya nanti nggak dibaca, nggak dieksekusi ya. Berikutnya gini juga pagarnya nggak dieksekusi. Nah, kalau dia yang sifatnya seperti ini ya, garing eh, apa ini? Garing tanda bintang ditutup dengan bintang tanda garing ya. Di tengah-tengahnya ini kita bisa buat deskripsi agar supaya nggak dieksekusi. Contoh visual. Nah, contoh dalam hal seperti ini, mana sih?
hide voting meeting controls. Oke ya, contoh kayak gini kan. Nah ini di setelah script ya, kelas-kelas script itu ada saya sisipkan eh, komentar ya. Ini kalau misalnya nggak kita matikan, ini akan dieksekusi juga gitu. Gitu. Kita kasih tanda komentar itu kalau menandakan kalau ini nggak aktif. Atau kita misalnya di sini mau buat komentar gitu ya, atau deskripsi. Contoh kayak tadi, di sini misalnya saya mau buat eh, ini adalah contoh komentar. Nah kalau kayak gini, itu harus ditutup ya. Kalau nggak nanti bisa jadi kayak gini. Nah, misalnya saya buka ya di sini. Ah, ini mati semua. Kenapa? Karena saya awali dengan ini dan akhiri dengan ini sepanjang ini ya. Jadi scriptnya ini mati semua yang di tengah. Ya, ini fungsinya tanda garing atau fungsinya tanda komentar yang seperti ini itu fungsinya kayak gitu. Nah, ya sehingga ini yang kayak gini, yang di setelah tanda komentar ya, ini dia tidak dieksekusi oleh uh, itunya ya, oleh terminalnya ya. Kalau misal dieksekusi otomatis error gitu. Oke. Berikutnya memahami cara membuat variabel dan konstanta di PHP. Saya ingin tahu dulu, teman-teman semua sudah tahu apa bedanya variabel dan konstanta? Dalam pemrograman ini biasanya disinggung di pemrograman dasar atau logika algoritma. Apa bedanya variabel dan konstanta? Mohon ini eh, ada yang bisa kasih ininya? Belum jawab, Pak. Apa Oh, beda? Hmm, kenapa? oh, belum jawab yang pertanyaan Bapak tadi, Pak. Perbedaan variabel sama konstanta itu, variabel itu digunakan untuk menyimpan data, Variabel? sedangkan konstanta digunakan untuk menyimpan data yang tetap. Gimana gimana? Nggak jelas suaranya. Variabel digunakan untuk menyimpan data yang dapat berubah. Hmm. Sedangkan konstanta itu digunakan untuk menyimpan data yang tetap tentang eksekusi program, Pak. Oke, ya benar ya. Thank you ya, Wela. Thank you ya, Wela. Jadi sederhananya variabel itu menyimpan objek yang berubah gitu ya. Kalau konstanta yang tidak berubah. Yang pakem dia, pokoknya di script itu isinya harus itu gitu ya. Dan teman-teman semua juga harus tahu itu ya. Sebagai programmer, itunya jangan kelewat gitu ya. Jangan sampai nggak tahu gitu ya. Nah, variabel di PHP didefinisikan dengan tanda dolar, diikuti oleh nama variabel. Misal, ini ya, dolar nama gitu ya. Artinya kita punya variabel nama yang bisa kita simpan di sana gitu. Sebentar. So the term in fact doesn't exist anymore. Nama variabel bersifat case sensitif dan tidak boleh mengandung spasi. Ya, nama variabel bersifat case sensitif, besar kecil. Ya, jadi kalau misalnya kamu ini ada variabel nama gitu ya, dengan variabel n-nya besar, nama itu udah beda. Ya, dan tidak boleh mengandung spasi. Ya, jadi kalau misalnya kita mau buat nama siswa, ya nama underscore siswa atau nama siswa langsung gitu ya. Jadi nggak boleh ada spasi. Kalau memang memerlukan spasi, pakailah underscores.
Dapat menyimpan berbagai jenis data seperti angka, teks, atau boolean. Ya, kalau angka ya numerik ya. Kalau teks ya teks pada umumnya seperti ini. Boolean itu biasanya true or false ya, satu atau nol gitu ya. Ini deklarasi dan inisialisasi variabel. Contoh kayak gini ya. Variabel umur sama dengan 25 atau variabel nama sama dengan Ali. Jadi kalau kita bikin kodenya, dia eh kayak gini ya. Cara penulisannya itu variabel. Ini saya nggak kasih view-nya dulu. Ini saya terangkan bagaimana penulisannya yang benar dulu. Nanti saya akan bagikan modul yang memang untuk ini ya. Nah, dalam satu struktur PHP, teman-teman semua, ya, dalam satu struktur PHP, eh, dalam satu file, dibuka dengan tanda ini ya, dibuka dengan buka eh, eh, buka kurung ya, buka kurung siku, di awal dengan tanda tanya PHP dan ditutup dengan ini. Sebenarnya kalau nggak ada ini juga nggak apa-apa. Ya, tapi untuk beberapa versi PHP harus pakai. Jadi main aman aja. Kalau dalam proses belajar kita main aman aja. Tapi nanti eh, di perjalanannya mungkin yang kayak gini nggak perlu dipakai lagi gitu. Nah, ini contohnya ya, deklarasi variabel. Deklarasi variabel nama Ali umur 25. Jadi ketika di running nanti echo nama, maka namanya akan manggil ini. Gitu ya, namanya Ali, umurnya 25. Jadi pahami ya, cara penulisan variabel. Berikutnya, tipe data yang bisa disimpan variabel, string. Ya, ini sudah balik lagi ya, tipe data itu adalah satu hal yang penting di dalam eh, apapun bahasa pemrogramannya. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya belum paham apa itu tipe data, itu perlu teman-teman review ulang, ya, terutama materi di semester-semester awal gitu ya. Jangan sampai nanti ketika teman-teman sidang skripsi, teman-teman sidang diuji oleh pengujinya, coba ganti variabelnya gitu ya. Teman-teman bingung apa itu variabel gitu ya. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Dan ini ada beberapa poin ya. Ini sebenarnya udah diulang-ulang juga gitu di semester-semester sebelumnya gitu ya. Ada string yang isinya teks, integer yang isinya bilangan bulat, float yang isinya bilangan desimal ya, seperti koma-koma ya, contoh 3,14. Boolean itu isinya true or false, array itu kumpulan data, objek data yang memiliki properti. Nah, nanti ini di Oke, sorry ya, mati listrik tadi. Kita, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Jadi string, saya ulangi ya, string itu isinya teks seperti hello, nama, dan lain sebagainya. Integer itu isinya bilangan bulat. Float desimal yang memiliki koma-koma ya. Boolean true or false ya, isinya true atau false. Array itu adalah kumpulan dari data. Misalnya satu 2 3 dan sejenisnya. Objek data yang memiliki properti. Ini nanti objek akan kita, kalau sempat nanti kita akan dalami ketika di eh, pemrograman berorientasi objek atau OOP ya. Ini kalau sempat nanti kita akan bedah di sana. Berikutnya konstanta di PHP. Nah, seperti kata si Wela tadi ya, kalau variabel itu sifatnya dapat berubah, dan kalau konstanta itu enggak. Ya, konstanta itu konstan dia.
ketika kita butuh eh, konstanta itu ya isinya itu gitu ya. Ini ada beberapa poin untuk mengingat apa itu konstanta. Pertama, nilai yang tidak bisa diubah setelah didefinisikan. Ya, kalau tadi ya itu nama, misalnya namanya Ali. Ini nanti kita bisa bisa ganti gitu ya di aplikasi itu, di script itu ya. Kalau konstanta enggak, kita udah define di luar, define di atas gitu ya. Kalau kita perlu misalnya di sini ada konstanta nama ini ya define nama Ali. Artinya nama itu isinya Ali. Jadi nggak bisa kita ganti-ganti yang lain gitu ya. Kalau udah kita panggil konstantanya berarti isinya Ali gitu ya. Biasanya menggunakan huruf besar. Nah ini sebenarnya huruf kecil juga bisa, tapi untuk biar supaya kode kita dapat dipahami ya oleh eh, kita sendiri maupun orang lain ataupun teman-teman semua punya tim, tentu standarisasi itu perlu. Ya, walaupun ini pakai huruf kecil juga bisa. Nah, pada dasarnya kan programmer itu kan nggak sendirian. Ya, teman-teman ya. Jangan pikir kalau teman-teman semua itu bekerja sebagai programmer, teman-teman itu sendirian. Enggak ya. Aslinya enggak. Itu pakai tim. Minimal front end, back end. Gitu ya. Dan di back end itu juga nggak sendirian juga kalau untuk developer yang eh, atau software house ya, atau yang punya tim gitu ya, biasanya tuh 2 orang gitu ya. Jadi biasanya kita nggak kerja sendiri, kecuali kita full stack ya. Tapi jarang sih kalau teman-teman sama bekerja di satu perusahaan yang cukup besar ya, atau yang sedang, menengah gitu ya. Nah teman-teman pasti kerjanya nggak sendirian ya. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan biasa ya, mungkin di full stack ya. Nah intinya itu ya, untuk standarisasi ini kita perlu pahami biar supaya kalau kita bekerja bareng tim, kita tahu standar-standar yang dipakai. Nah, contohnya deklarasi konstanta ya. Ini define negara Indonesia. Ketika dia manggil negara, maka isinya adalah Indonesia karena di sini sudah dideklar. Itulah kira-kira penggunaan daripada konstanta gitu ya. Dan ini langsung dipanggil, tidak ada pakai variabel lagi. Kode di atas mendefinisikan konstanta negara dan menampilkan di layar. Ini boleh dicoba aja. Nanti akan saya share ini. Berikutnya adalah memahami cara mengetahui tipe data dalam PHP. Ya, string dideklarasikan dengan tanda kutip. Ya, ini nama sama dengan dalam tanda kutip Ali. Ini khusus untuk eh, kode, sorry, tipe data string atau karakter, ya, atau ya karakter ya. Jadi kalau di sini seandainya kamu punya variabel, kamu mau jumlahin. Di sini ada ya integer. Integer itu angka bulat, misalnya dolar umur ya, variabel umur sama dengan 25. Nah, kalau kamu misalnya punya formulasi atau aplikasi atau script yang fungsinya untuk penjumlahan, ya, untuk penjumlahan, maka penulisannya itu seperti ini. Tapi kalau kamu tambah lagi titik dua, misalnya kayak gini, nama, atau misalnya umur, tapi di dalam tanda 25-nya ini, itu kamu tanda kasih kutip gitu ya, itu nggak akan bisa dijumlahin. Karena kebaca sebagai string, bukan sebagai integer, sedangkan case-nya kita butuh penjumlahan. Ya, dan ini juga berpengaruh ketika teman-teman semua nanti bekerja bareng tim. Sama juga tuh float. Ah, ya float float itu agak mirip-mirip lah ya integer sama float itu karena gini karena kalau di PHP itu kita nggak perlu ngedeklarasikan. Mungkin teman-teman semua pernah dapat mata kuliah Pascal ya di semester awal. Itu di awal kita harus deklarasikan kan dulu, misalnya variabel A sama dengan integer, variabel B sama dengan string. Nah kalau misalnya berubah-ubah isinya itu nggak bisa. Nah, tapi kalau di bahasa pemrograman PHP atau sejenisnya ya, yang semakin modern, itu biasanya udah nggak kita deklarasikan secara manual, ya, tapi udah otomatis aja gitu. Jadi biasanya integer sama float itu mirip-mirip aja sih, tidak ada tidak ada semacam tanda khusus gitu ya. Boolean, nilai benar atau salah. Nah, nah ini ada is-nya dia. Oke, nanti kita akan ini kita teori dulu ya. Nanti saya akan bagikan skrip-skripnya untuk teman-teman pelajari di rumah. Nah, ini ya untuk fungsi untuk mengetahui tipe data, gunakan getType variabel mengetahui tipe data, gunakan vardam
dan lain-lain. Nah, ini contoh daripada penggunaan uh, untuk mengidentifikasi tipe data. Nggak bisa di zoom ya. Bisa di zoom? Oh, nggak bisa ya. Nah, contoh ini ya di script bagian sini. Nah, itu Ali string, ini dia boolean, outputnya string. Nah, ini contoh kodenya. Saya sudah siapkan juga di sini. Jadi untuk hari ini saya kira itu saja ya. Terus, mana tadi?